Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama Icari Podcast Pasutri Mediocre. Dengan obrolan super. Episode 11 ini kita akan ngebahas apa, Ibu Ica? Kamu hostnya berarti? Iya ya. Iya. Aku jadi host mulu, aku kan gak Iya, nggak apa-apa. Kan kamu housewife. Host. Lagi-lagi dimulai. Kayaknya lama-lama podcast kita jokes garing aja deh. Itu kan gimmicknya please gitu. Itu tuh nggak bisa aku tahan. Terserah kamu mau sebel, mau ketawa, mau enggak. Tapi males banget. Itu kan bagus kan housewife gitu. Enggak sih. Daripada hostess. It's not funny, okay? It's not funny. Jadi kita mau ngomongin tentang pengalamannya kamu ya. Enggak sih, maksudnya yang mau kita bahas temanya itu adalah tentang riba. Berat banget sih. Enggak berat lah sebenarnya. Ya, tapi maksudnya kayak konsepnya terlalu abstrak gitu. Abstrak dari mana riba gitu. Kenapa kita ngebahas soal riba tiba-tiba? Karena enggak tiba-tiba. Tiba-tiba riba. Iya. Tiba-tiba riba. Betul bagus juga sih. Sebenarnya enggak tiba-tiba kan gitu. Jadi maksudnya itu karena apa tahu enggak? Karena masalah ekonomi kan. Nah, riba ya ada kaitannya sama soal ekonomi gitu loh. Oh iya. Dan juga kemarin kita habis dapat baca itu kan yang kemarin viral tuh sempat. Oh iya, ada ini ada pasangan suami istri bunuh diri yang di Tangsel ya kan. Terus abis itu karena dia terjerat pinjol gitu. Nah, tapi makanya kan itu kan aku nggak tahu sih detailnya. Maksudnya detail bagaimana dia background story-nya dia akhirnya jadi korban pinjol, kemudian akhirnya jadi banyak hutangnya. Kan cuma asumsi doang nih, cuma praduga kelaziman yang terjadi sama orang-orang yang melakukan pinjol gitu. Yeah. Mungkin gali lubang tutup lubang, terus habis itu akhirnya dia gagal bayar gitu. Kalau kamu cari pasti ada. Iya. Ada istilah-istilah itu gagal bayar. Akhirnya dia ya saat itu mungkin solusi way out-nya ya udah bunuh diri kan gitu. Mencoba untuk bunuh diri sekeluarga. Kan dia berempat ya? Iya, masalahnya kenapa harus ngajak-ngajak anak-anaknya gitu loh. Ya, soalnya gini, kalau misalkan dia bunuh diri, ya kan utangnya masih ada dong jadinya sebenarnya. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya dia menyelesaikan hidupnya, tapi maksud gue ngomong gini bukan mendiskreditkan ya, maksudnya ini benar-benar opini aku. Jadi kenapa dia bunuh diri? Dia mencoba untuk bunuh diri ketika dia bunuh diri kan berarti kan dia nggak perlu mewariskan tanggungan ke siapapun dong, gitu kan. Gitulah, jadi kita akan ngebahas temanya riba sebenarnya. Mungkin agak berat tapi ya kalau gue pribadi sih gue nggak mencari relate sama orang-orang atau korban atau apapun itu, tapi memang ini jadi sebuah pembahasan yang dari sebelum kita nikah gitu. Bapak kan udah banyak berkutat soal anti riba kan, kayak gitu. Itu sih sebenarnya kayak lebih jadi sebuah warisan sih buat anak-anak cucu kita nanti gitu loh, supaya tetap ya kalau bisa dihindarin lah gitu. Syukur-syukur memang nggak terlibat kayak gitu. Iya. Tapi kamu ada pengalaman kan? Walaupun kamu tadi bilang katanya kamu nggak mencoba untuk relate, tapi kalau misalnya ditarik ke masa lalu historical gitu kita gitu, kamu sempat ada pengalaman soal riba. Aku ngomonginnya riba ya, kan riba itu dalam bentuknya turunannya macam-macam nih. Ya, pinjol salah satunya, sistem perbankan gitu loh. Jadi ya begitulah ya. Maksudnya ini konten ini tidak menjudge orang-orang yang memilih hidupnya ternyata sudah terciprat gitu sama riba. Tapi sistemnya ini kan sudah mendunia. Ya, udah mendarah daging. Bukan mendarah daging gini. Udah mendunia nih, udah dibikin sistemnya. Kalau yang udah terjebak, kalau mau memilih untuk keluar bisa ada, silakan. Kalaupun ada alasannya tetap tersandar di dalam juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kita manusia tuh dikasih opsi sama Allah gitu loh. Bebas, tapi setiap opsi yang kita jalanin akan ada konsekuensinya. Nah, aku mengutip omongan dari temanku, anak BUMN, si Fadil. Yang masalah itu bukan opsinya, tapi bagaimana menjalani opsi yang kita pilih. Gitu. Jadi ya itu sebenarnya. Nah, jadi balik lagi ya, aku kalau singkat aku pertama kali
notice soal riba itu adalah waktu mama masih kerja, mama ternyata bikin kartu kredit kan, HSBC. So aku kaget lah. Kok bikin kartu kredit sih, ngapain gitu? Aku udah tahu secara esensi kalau punya kartu kredit itu, ya itu kan riba, bunga kan dosa gitu. Aku kan dulu SD-nya kan di MP. Ya, soalnya udah diajarin soal bunga itu riba itu dosa. Iya, udah diajarin riba itu haram gitu. Pertama kali aku pakai riba itu maksudnya gini. Aku secara sadar, aku waktu mau beli gitar, akhirnya mama digesek pakai kartu kredit kan, gitu. Akhirnya gitar pertama aku itu kan gitu. Udah tuh itu. Nah, semenjak itu aku jadi karena tahu, terus aku lihat kan ternyata ada limitnya. Limit itu ternyata bisa di-upgrade, bisa apa. Mama juga dapat kartu kredit yang lain. Jadi akhirnya aku leluasa menggunakan itu gitu loh. Tapi buat beli barang-barang yang emang aku inginkan gitu loh. Jadi kayak beli ampli gitu. Ya udah akhirnya kayak gitu sampai ultimate-nya itu adalah ketika mama waktu itu masih punya kartu kredit. Ini nih sebelum kita nikah ya. Mama punya kartu kredit, punya fasilitas. Kalau sekarang tuh KTA, kredit tanpa agunan. Wah, langsung aku cairin. Jet. Ya, so aku langsung beli MacBook kan, MacBook. Yang 20 juta itu. Yang 20 juta something itu kan. Jadi ready kreditnya 32 juta. 32 juta. Tagihannya 60 juta. Iya, karena bunga ya kan. Selama 3 tahun. Nah, tapi sebelum itu, sebelum aku beli laptop yang itu, aku pernah beli MacBook juga pakai yang MacBook Air pertama itu pakai kartu kreditnya mama juga gitu. Oh gitu. Jadi, ya itu makanya jadi layering gitu tagihannya gitu. Tapi tagihannya kan ke mama kan gitu. Tapi ya mama cuma datang tagihan, ini bayarin. Ya aku bayarin, aku bayar. Aku masih ada kerjaan waktu itu kan. Terus sampai udah tuh akhirnya selesai itu kan MacBooknya dicuri orang karena kita mau nikah bla bla bla. Terus pas udah nikah BCA nawarin kartu kredit ke aku. Oh iya. Nah itu tuh aku benar-benar pakai riba atas nama aku gitu loh. Oh, maksudnya itu pertama kalinya. Ya itu pertama kalinya dan itu ya memang aku pakai buat beli benda-benda yang gitar lagi. Ya beli gitar terus ya gitulah akhirnya jadi nyangkut deh. Sampai sekarang masih ada tagihan gitu, tapi ya udah. Tapi kan ada masanya di mana nikmat pakai kartu kredit itu adalah karena fasilitas. Maksudnya karena banyak diskon diskon terus ada promo-promo gila-gilaan gitu deh gitu. Tapi pas ada satu sisi ketika memang butuh dana darurat buat buat hidup gitu, ya bisa dicairin, bisa ditarik tunai gitu loh. Nah sampai akhirnya GoPay kan juga ada pay later-nya kan, itu juga aku pakai gitu. Itu terakhir kali aku pakai istilahnya produk-produk riba gitu loh, produk-produk riba dalam artian bukan perbankan ya. Maksudnya gini, bukan perbankan, bukan gini. Maksudnya kalau nabung kan ribawinya kan gara-gara ada keuntungan bunganya kan. Tapi bukan dalam proses bukan transaksinya. Bukan transaksinya kan, tapi karena sistem bank itu oke deh, uang lu taruh di gua, nanti lu bakal kasih keuntungan lebih ke itunya kan. Tapi sebenarnya kalau kata Bapak bisa, mau bank konvensional juga kita bisa nolak. Gua nggak mau dapetin keuntungan gitu, gue cuma mau nyimpen uang gue. Ya. Terus tapi kamu itu berarti kan udah ada beberapa kali gitu kan ya? Berapa kali kamu berkali-kali kamu ngambil pinjaman apa yang ada di ini pikiran kamu? Nggak mikir, karena cuma ngikutin hawa nafsu aja lah. Orang pengen beli apa, pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Tapi itu salah satu hal yang bikin kita hampir gak jadi nikah sih ya. Iya sih, benar sih. Apa yang keputusan kamu untuk akhirnya ngambil kredit lagi gitu? Iya sih. Iya, jadi kayak nggak tahu kenapa aku tetap mau nikah sama kamu ya. Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Mau ngasih tahu nggak? Karena kamu bakal masuk surga. Oh gitu ya? Iya. Amin, insya Allah. Iya, jadi perempuan tuh masuk surga kan gimana suaminya kan? Kan mereka selalu bilang, istri tuh gimana suaminya gitu kan? Pada banyak yang mengklaim itu kan. Ya istrinya Firaun masuk surga gara-gara Firaun. Iya, benar. Tapi kan kamu istilahnya tetap berpegang iman sama Allah kan. Ya itu maksudnya. Nggak masalah sebenarnya. Iya. Karena aku mungkin ngelihatnya ya kamu bukan yang bukan yang jadi kalut dengan itu gitu.
Cuma tapi gimana ya, tadi yang soal meng-highlight kata kamu aku nggak kalut ya, itu lebih pengalaman hidup aku membuat mentalku kuat menghadapi kondisi atau situasi yang chaotic. Dikejar-kejar gitu. Ya chaotic, dikejar-kejar, fuck up gitu. Waktu SD aku kan suka nilaiku jelek, atau aku nggak ngerjain PR, malas. Jadi kan dihukum terus kan jebret. Jadi kayak, jadi Nggak relate. gak relate kan maksudnya. Jadi tapi aku selalu bertahan dalam kondisi ujung tanduk gitu loh. Seperti di ujung tanduk gitu, tapi aku selalu melewatinya gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku? Nah mungkin kan yang kalau kita balik lagi ke fenomena yang keluarga mencoba untuk bunuh diri itu karena dia mungkin udah di ujung tanduk ya. Tapi mungkin itu ujung tanduknya buat dia udah berat gitu. Tapi kita kan nggak bisa pakai apa ya? Kita nggak bisa menganggap hidup aku lebih baik daripada dia gitu loh. Iya. Dengan aku merasa aku bisa melewati kondisi ujung tanduk gitu. Ya aku juga ada posisi-posisi yang saat itu aku pikirnya kayak gue nggak mungkin dia bisa gitu. Banyak banget dalam hidup gitu loh. Ya termasuk salah satunya pakai riba ini. Anjir, utang gue banyak lagi. Ya pengalaman hidup sih. Tapi setelah akhirnya tagihan kartu kredit BCA aku dibekukan gitu. Maksudnya kan nggak nambah lagi kan. Mentok di angka segitu. Tapi aku cicil berkala. Terus gue pay later sempat gagal bayar juga. Akhirnya akunku dibekukan. Aku nggak bisa pakai pay later lagi. Oh, tapi tetap masih bisa pakai GoPay. GoPay masih bisa, tapi aku udah nggak bisa pakai pay later lagi. Jadi, nah tapi sebenarnya di saat ketika aku udah ada di posisi aku fuck up gitu ya. Terus di saat itu pinjol mulai tumbuh tuh. Oh gitu. Jadi kamu udah mulai apa ya? Udah mulai kena batunya gitu. Bukan kena batunya sih, Terus? lebih kayak tersadarkan aja gitu, ngerti gak sih? Kayak orang udah capek nakal gitu loh, ngerti gak sih? Kan ada suka kayak gitu ya. Ya udah gue capek aja gitu. Karena ya meskipun sebenarnya iklan-iklan pinjol tuh berdatangan di handphone, di Instagram, di sosial media gitu kan, yang dari Tapi itu kamu udah nggak tergiur lagi tuh? Kagak sih, Iya. enggak sih. Tapi sempat ngerasa tertekan nggak dengan apa namanya Jumlah hutang atau tertekan, tapi aku mencoba untuk aku keep sendiri aja gitu loh. Aku nggak mau kamu tahu gitu. Kalau kamu nanya aku cerita, tapi kalau kamu nggak nanya aku nggak perlu ngasih tahu. Aku nunjukin aku tertekan gitu loh. Jadi stres gitu. Karena apa ya? Momentumnya juga udah apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu kuat. Aku gitu. Ngerti gak sih? Iya. Ya kayak gitu. Jadi ya udah aku tidak tertekan gitu. Tapi apa ya? Maksudnya ada titik di mana kayak kamu akhirnya udah nggak makan produk ribawi lagi. makan produk riba lagi itu ada titik nggak kayak misalnya kayak kamu realize bahwa kayaknya gue nggak bisa terus-terusan begini atau memang ya udah seiring karena akses tertutup aja apa gimana? Pertama mungkin karena kan sebenarnya kan aku kan jadi nyusahin orang sekitarku ya dengan aku pakai riba itu kan, Mama, Andi, Sahlan itu, dan mereka yang akhirnya menolong aku untuk sebenarnya sih lebih menolong karena mamanya gitu loh. Jadi mamanya yang stres, mamanya yang Tapi itu kan setelah pas kamu lagi masih pakai kredit cardnya Mama dong berarti kalau untuk. Iya, setelah itu kan juga maksudnya utang kredit kan waktu itu kan masih ada. ke bawah kan gitu. Jadinya mamanya stres, aku bilang, aku selalu bilang gini sama Mama, udah Mah nggak usah dipikirin, nggak usah diangkat apa gitu, diabaikan aja gitu. Tapi kan ya nggak enak, nggak bisa lah kayak iya, gitu. nggak bisa. Orang kan punya subjektivitas untuk merespon sesuatu ya, stimulus ya. Nah kalau aku cara meresponnya aku mengabaikan, bodoh amat gitu kan. Tapi kan Mama nggak bisa kayak gitu. Mama nggak bisa, dan mungkin semua orang juga lain nggak. Aku jadi pikir lagi, mungkin karena aku mengabaikan, jadi ketika aku akan melakukan sebuah stimulus ke orang lain dalam bentuk menghukum, makanya jadi aku silent treatment gitu loh, ngerti gak sih? Oh gitu. Iya, karena aku silent treatment sama kamu kan, jadi aku kayak, karena aku nggak mau berlarut sama kondisi yang devastated gitu loh. Aku udah cukup ngerasa devastated di beberapa milestone hidupku gitu, kayak udah jangan gitu. Nah terus ya mungkin karena banyak faktor juga, adik-adik aku juga marah-marah sama aku gitu kan. Terus habis itu
Seiring berjalan juga mungkin karena doa kali ya, aku berdoa yang doanya Nabi Ibrahim itu, yang itu kan doanya untuk melepaskan hal-hal yang ngebuat kita lemah sama memperkuat kita untuk tetap istiqomah di jalan yang mau kita jalanin ini kan. Jalan menuju Allah ini yang selalu ada Allahnya. Nah terus di satu sisi aku nggak punya opsi lagi karena akses. Tapi sebenarnya saat itu terbuka banyak kayak pinjol-pinjol apapun nih, Iya. pinjol-pinjol baru itu kan. Waktu masa-masa pandemi kan pada muncul-muncul kan, baik yang legal oleh OJK ataupun yang ilegal gitu kan. Cuma yang ngebikin aku punya kekuatan itu adalah untuk nggak itu, karena ketika aku ngebuka pintu ini ada berarti otomatis mereka akan ngecek ke database aku gitu. Kemudian akan datang ke rumah apa gitu. Sedangkan satu kan kita kan udah mulai pindah sendiri kan. Jadi aku mau benar-benar bersih dalam artian lu dikasih kesempatan nih sama Allah punya rezeki untuk pindah rumah. Jangan ketika lu udah pindah, udah hijrah istilahnya nih, lu jadi mengotori mengundang faktor-faktor negatif untuk datang lagi gitu loh. Istilahnya kan kalau aku pakai pinjol lagi kan. Tapi waktu itu masih pakai paylater kan? Masih pakai GoPay. GoPaylater itu kan sebenarnya dia nggak melakukan tatap langsung. Iya, sebenarnya kan kalau misalkan yang sekarang kan pasti kan mereka kan pasti akan lebih ketat dong. Waktu itu aku pernah waktu pas yang aku pertama kali aku pakai BCA card itu, yang waktu masih kerja di PFN itu kan, aku kan masukin nomornya Andi kan. Iya. Akhirnya jadi nyusahin Andi. dia nelfon nagih apa gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, itu yang ngebikin aku kayak di satu sisi hal spiritualnya adalah aku terus untuk berdoa gitu. Yang satu sisi aku udah punya nyawa kedua nih gitu. Aku nggak mau menyanyiakan dengan melakukan kebodohan untuk ngebuka faktor toksik datang lagi ke sini gitu loh, ke tempat kita gini. Maksudnya kan ada pengalaman buka pinjol terus dia mau survei kan ke rumah kan, mau survei, mau lihat rumahnya, mau apa gitu. Jadi kan artinya nanti kalau ketika suatu saat aku gagal bayar, aku nggak bisa bayar, mereka pasti akan datangin ke rumah kan gitu. Karena di titik itu ya ada beberapa kali yang nelfon-nelfonin aku kan, nelfon-nelfonin aku yang BCA gitu. Satu kan karena dokumen rumahnya masih rumah lama gitu, jadi ya iya kayak gitu. Istilahnya kayak oh ya udah kalau udah pindah gitu kan. Jadi nggak bisa dihubungi, jadi di blacklist. Iya, jadi di blacklist. Nah terus jadi DPO kamu ya? Iya DPO. Terus si kolektornya nelfon gitu kan. Ya udah bapak adanya uangnya berapa gitu kan. Nggak ada, saya nggak ada duit gini-gini. Masa nggak ada gini-gini? Ya saya nggak ada, kan kebetulan waktu pas pandemi aku nggak bekerja, nggak punya pekerjaan. Jadi tuh kayak jadi way out. Ya gue nggak kerja nih mau gimana, nggak punya penghasilan, lagi pandemi juga gitu loh. Jadi ada kayak privilege, aku punya way out gitu loh, punya bisa ngeles gitu. Sampai bahkan kartu niaga atau apa gitu nelfonin aku buat nawarin buat buka bikin baru gitu. Mbak, saya masih ada tagihan Mbak di BCA gitu. Mbak pasti bisa ngeliat akses saya lah gitu, BI checking saya, cek aja gitu, nggak mungkin saya ngambil lagi. Oh gitu ya Pak. Akhirnya stop tuh dia tuh. Akhirnya sejak itu nggak ada tawaran-tawaran lagi. Beberapa kali sering ada gitu kan. Dia kan ngeliat oh ini orang punya kartu kredit, tapi kan nggak ngeliat di belakangnya kan. Ada kendala apa, ada apa gitu. Ya udah akhirnya tapi di satu sisi aku ada masa-masanya ketika aku stres juga sama jumlah tagihan itu yang apa ya, gimana nih cara ngatasinnya gitu loh. Gimana nih yang orang waktu itu yang si kolektor itu nelfon aku sampai gini dia. Pak, Bapak bener nih nggak bisa bayar, masa nggak bisa bayar sih Pak? Gitu kan. Terus dia bilang, yaudah deh, kalau nggak gini deh, Bapak ada nggak 150.000 buat isiin saya pulsa? Oh gitu. Iya, jadi istilahnya dia malah melakukan penyimpangan malak gitu loh. Supaya daripada saya samperin gini. Aku bilang nggak ada. Saya aja buat bayar nggak ada, apalagi buat isi pulsa Bapak. Dia cuma keki doang sama aku, tuh aku kayak, wih, apa? Gue bisa berhasil dari ancaman. Itu kan jadi kelemahan aku sebenarnya kan. Gara-gara aku punya kesalahan, nggak bisa dibayar, akhirnya itu dijadiin senjata sama dia buat dapetin beneficial nih buat dia gitu. Nggak bisa, nggak ngaruh buat aku gitu. Untungnya aku kayak nggak, ya gue nggak punya duit gitu loh. Lu cek aja, ya udah gitu jadinya. Kalau misalnya aku inget-inget sih yang GoPaylater memang waktu itu kita ngejaga ya, maksudnya
kamu ngejaga bahwa biar limitnya tetap segitu gitu. Iya kan, limitnya kan Terus bisa diganti, bisa diatur bisa kan. diatur kan, heeh. Oke, 200.000 dulu deh, 200.000 nggak tahu tuh kurang. Terus Naik lagi 500. maksimal di 1 juta ya kita waktu Sejuta itu waktu ya. itu ya. Tapi Enggak, emang cuma bisa maksimal maksimal, cuma tapi 1 juta. kan bisa kalau misalnya kita udah pakai terus 1 juta itu nanti dia bisa naik lagi tuh limitnya. Iya Biasanya sih kayak bisa gitu ditawarin kan. lagi, naik lagi. Cuman yang aku ingat waktu itu memang GoPayLater kita pakainya memang untuk kebutuhan rumah dan sebisa mungkin di bulan depannya tetap dilunasin gitu Iya, ya. gitu. Cuma sampai akhirnya pas terakhir itu yang terakhir ya udah nggak bisa lunasin. Iya, nggak bisa lunasin. Jadi kayak udah beberapa lama gitu pakai GoPayLater tetap bisa lunas gitu ya, kan. jadi gue sudah memberikan makanan haram buat keluarga gue, guys. Iya. Masuk neraka nih. Kalau kata bapak, lu kan pada makan riba nih, latihan aja dulu ngebakar tangannya pakai korek. Ya udah mau sekarang latihan. Nggak usah, jangan. Kayak gitu. Tapi terus pas akhirnya kamu akhirnya berhenti, udah tidak melakukan riba lagi gitu, udah tidak ngambil itu lagi kan karena memang aksesnya ditutup. Tahapnya gimana kamu bisa percaya bahwa ini rezeki pasti ada aja buat gua gitu. Sebelum itu aku tuh ada masa-masa di mana stres sebenarnya dengan ditelepon, terus baca tagihan gitu kan. Belum lagi tagihan di luar riba nih, BPJS. Iya kan? Iya. Iya kan? Kamu juga pasti stres juga kan pas Iya. lihat, wah. Udah gitu, aku sampai saking desperate-nya tuh, udah nunggak beberapa bulan gitu kan. Kayak stres banget, akhirnya aku nyari solusi tuh. Aku datengin Basnas. Basnas Tangsel gue datengin tuh. Kan gue kan muslim, kita muslim. Aku benar-benar mikirnya praktikal aja gitu, maksudnya. Zakat, sedekah, infak itu kan penerimanya ada 7 golongan. Salah satunya orang yang berhutang kan. Ini gua benar-benar secara awam dan secara bodoh aja cara berpikirnya nih. Berarti kan kalau gua punya hutang, harusnya lembaga zakat bisa menolong dong gitu. Aku nggak minta dilunasin hutang semuanya. Alhamdulillah kalau dilunasin. Kalaupun enggak, datang berapa kek gitu. Meskipun sebenarnya bukan maksudnya buat meminta-minta ya. Aku konsultatif tuh ke Basnas, datang kan, aku cari alamatnya gini, datang. So aku kayak desperate, kayak bingung gitu, kayak aduh deg-degan, kayak malu, kayak apa gitu kan. Karena datangnya kan pakai motor, rasanya kan ya motornya jual aja buat ngelunasin utang gitu. Tapi kan motor bukan punya motor kita. Iya. Motor orang juga. Jadi gua akhirnya sempat dibilang kayak gitu sama. Enggak. Oh. Terus udah gitu pas datang, Pak, saya mau konsultasi nih Pak, saya kan punya hutang gini. Aku cerita kan soal aku punya hutang kartu kredit bla bla bla. Yang pertama bapaknya diketawain, kalau punya kartu kredit kan orang kaya dong. Terus aku kayak, gue langsung serius gitu, ngeliat muka bapaknya. Iya, bukan soal kaya, tapi sekarang kan saya nggak punya pekerjaan, saya ada hutang. Masa diketawain, aku bilang itu. Ini kan masalah. Saya butuh solusi. Terus dia rasa nggak enak kali ya. Akhirnya dia manggil atasannya kan. Ya akhirnya aku konsultasi sama atasannya gitu. Karena terus atasannya bilang, hutang riba itu istilahnya hutang kartu kredit kayak gitu apapun sejenisnya itu masuknya bukan pidana, perdata gitu. Jadi nggak akan dipenjara. Nggak akan bisa, maksudnya bisa jadi di penjara. Yang namanya hukum manusia kan bisa dibolak-balik ya. Bisa jadi di penjara, tapi secara esensinya tuh awalnya perdata gitu. Tapi kalau punya itikat baik gitu, semuanya selamanya kalau itikatnya baik, ya itu bisa dibicarakan, entah minta apalah gitu. Dan akhirnya memang aku beberapa kali juga sempat ditawarin sama BCA. Pernah ditawarin untuk udah deh cicilan tetap gitu kan. Cobain tuh. Nggak kuat juga, maksudnya nggak bisa kebayar juga gitu. Sampai waktu sempat datang ke kantor BCA. Iya, kredit servisnya BCA gitu, itu beda banget vibes-nya guys sama BCA yang kalian sebagai nasabah yang nabung sama nasabah yang punya hutang itu beda. Penanganannya Satpamnya juga beda gitu. Ini maksudnya bukan mendiskreditkan BCA ya, tapi memang seperti itu caranya kan. Ketika ada orang yang datang minta servis itu, ya kita harus melayani dong. Nah, terus, tapi ketika ada orang ini dia menyusahkan, ya tipe-tipe orangnya beda. Orang-orang yang saklek, yang galak, Berarti yang aku cocoknya di back office BCA.
Ngomong yang Iya. bagian itu ya, Iya, penagihan. iya orang-orang jutek, orang-orang galak. Satpamnya juga beda. Bapak mau kemana Pak? Bapak udah janjian sama siapa gitu loh. Oh, Kalau BCA kan selamat datang, itu tuh bener kayak dua dua sisi dua berbeda. sisi berbeda. Aku jadi kayak baru tahu gitu kayak. Dan itu aku ke sana tuh pas lagi bulan puasa juga tuh. Oh gitu. Mm-mm. Lagi bulan puasa terus aku ketemu sama itunya officer ya gitu. Mbak-mbak gitu masih muda. Kayak lebih muda daripada aku. Berhijab gitu tuh. Itu kayak ya kan jadinya kan jadi kayak ya udah aku jadi punya judgement juga kan ke dia dan dia juga pasti punya judgement juga ke aku gitu. Jadi kayak kita jadi oh begitu ya gitulah. Itu sih pengalamannya sangat unik dan ya gitulah. Jangan ntar abis ini BCA tahun ntar aku dikejar-kejar lagi ya. Ya tapi gimana duitnya nggak ada masalahnya. Akhirnya Iya, masih belum ada sekarang juga. ya mencoba untuk melunasi. Karena aku beberapa kali kan di WhatsAppin sama berbagai macam petugas BCA-nya kan. Sampai yang terakhir ini cukup manusiawi. Oh, si si petugasnya. kolektornya ini gitu. Bener-bener Bapak kapan mau ininya? Coba ya Mbak ya saya usahakan gitu. Oh ya udah Mbak gitu. Terus dia nanya Bapak udah dibayarkan gitu. Nggak tahu tiba-tiba gaya bahasanya tuh manusiawi gitu loh. Aku jadi kayak yaudah deh aku usahain karena kan ketika gua ada duit penghasilannya juga cuma nggak berjuta-juta. Kalau berjuta-juta pasti aku bayarin. Iya. Tapi karena ini pendapatannya masih di bawah sejuta, yang lebih diutamakan kan menafkahi anak istri dong, ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih pakaian. Iya kan, ya itulah gitu. Belum ada penghasilan Pak, dia Pak sampai sekarang Pak. Tapi rezekinya selalu ada. Cari podcast aja belum ada penghasilannya Pak. Jangan gitu. Kita malah jadi kayak Agus. Oh iya benar. Jangan malu-maluin. Jangan. Malu-maluin. Ya udah gitu kan, udah gitu ya udah. Ada hadis atau ayat yang bisa bikin kamu jadi kuat untuk oke, gua udah nggak akan riba lagi gitu. Ada nggak? Itu sih tadi doanya Nabi Ibrahim itu. Oh gitu. Rabbana firana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Aku tuh lupa. Kalau nggak salah tuh kata Bapak itu tuh doa yang menguatkan kita untuk berjihad di jalan Allah gitu loh. Oh gitu. Iya, kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Jadi maksudnya ada di sebuah sistem di mana udah chaotic nih. Maksudnya menurut aku nih, pasti orang-orang yang muslim yang tahu riba itu haram tapi dia terjebak dan tersandra di sebuah sistem baik pekerjaan dia atau apapun yang dia temukan. Ini tuh gue nggak bisa, gue gimana dong bla 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 gitu kan. Desperate pasti, devastated gitu kan. Nah, akhirnya ya aku pakai doa itu aja gitu loh. Maksudnya ya udah akhirnya menyelamatkan diri sendiri aja gitu loh. Ini tuh kita kayak lagi ada di kapal karam. Gua bisa berenang tapi gue cuma bisa kayak gini-gini. Udah kita menyelamatkan diri dengan cara kita, tapi yang penting kita tetap berusaha untuk bertahan hidup gitu loh. Ini jadi kayak di survival mode. Ya caranya ya dengan berdoa kayak gitu. Kalau menurutku ya itu sih, maksudnya dengan penjelasan. Aku nggak tahu kalau kita cari, kalau Google pasti banyak lah ya penjelasan. Ada yang bilang hadis tuh riba itu dosa terkecil itu kayak menzinahi ibu kandung gitu kan. Tapi kan maksudnya kadang-kadang orang udah nggak relate dengan kata-kata itu gitu. Karena perilaku zinanya sendiri juga udah jadi hal yang common gitu loh. Sih? Jadi kayak itu bukan sesuatu yang apalagi zaman sekarang segalanya dinarasikan baru, di rebranding baru gitu loh. Jadinya kayak ya udah gitu. Akhirnya tapi sebenarnya riba kan dosa besar. Tapi ya kalau selama belum kiamat ya taubat aja terus gitu loh. Ya aku juga nggak tahu apakah nanti aku masuk neraka atau enggak gitu maksudnya. Tapi ya aku belajar untuk tidak devastated gitu loh. Meskipun aku sebenarnya juga ada kepikiran untuk bunuh diri. Oh gitu. Iya. Karena riba. Karena apapun dalam hidup gitu. Kesulitan. Tapi ternyata keberanianku tidak sebesar itu. Masih ciut ya. masih penakut gitu untuk menghabisi nyawa sendiri gitu. Rasa takutnya, apalagi dosanya ya. Bukan dosa, tahu gitu kan. Maksudnya gini, kita kan nggak tahu nih apakah beneran akhirat itu ada atau enggak. Mengutip kata-katanya Pidi Baik, ya udah lu terserah kalau sekarang di dunia lu nggak percaya sama Tuhan. Permasalahannya adalah kalau ketika sekarang lu nggak percaya tapi pas lu udah mati ternyata Tuhan itu ada gitu. Sedangkan lu udah menyia-nyiakan yang udah di dunia gitu. Nah itu yang aku takutin, kayak oh udah deh bodo amat gitu kan. Tapi ya hati kecilku tuh kayak entar pas mati nih zet, kan kayak orang tidur tuh zet, tiba-tiba anjir
buar apa Iya, iya. api gitu kan, kok nggak ya nggak api gitu, kayak hal yang Nggak paling kebayang. menakutkan gitu, Hmm. malaikat kayak gitu loh, jadi kayak ternyata gue nggak seberani itu gitu sih. Terus kamu ngebangun keyakinan kamu itu gimana? Keyakinan yang mana? Gue udah mantep nih untuk gue nggak mau riba lagi. Nah itu kan masalahnya riba itu kan kadang ada yang kan masalah faktor ekonomi ya. Ya udah, aku yakin dengan rezeki Allah gitu loh. Hmm. Ya ini sih klise katanya kan rezeki itu udah ditentukan, Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Ya jadi aku belajar sebenarnya, selalu belajar gitu, bahkan sampai di titik ternyata nama gua sendiri Asri Rizkon itu adalah doa terkuat yang aku gunakan dalam hidup aku gitu loh. Apa ya, udah sebuah definisi ultimate dari sebuah rezeki itu selalu ada di setiap waktu gitu loh. Jadi Oh. kita masih sama-sama kerja, habis itu kita nggak kerja salah satu kerja, kemudian sampai nggak kerja sama sekali, terus uangnya terbatas terus jadi kayak aduh dikit lagi mau bayar ini, mau bayar itu gitu kan. Sampai akhirnya di tahun ini istilahnya ini aja rumah nih, ini aja nih masih ada nunggak bayar Bayar tagihan sewanya kan gitu. Tapi satu hal dan lain hal, Allah menakdirkan sesuatu yang ternyata bisa mendatangkan rezeki. Ya udah Mas, nanti nggak apa-apa bayar rumahnya diundur nggak ya apa apa-apa. ya diundur gitu, untuk sebagian kan udah bayar setengah, masih ada setengahnya lagi gitu loh. Jadi kayak sampai aku jadi bisa memahami kata-kata bapak dulu bilang gini, kalau kita tabrakan das gitu harusnya kita bilangnya alhamdulillah gitu loh. Ya, tapi itu kan nggak masuk akal ya. Kalau kecelakaan kok alhamdulillah? Bapak bilang itu kan dari Allah, kan Allah yang punya kuasa kan ngasih kesulitan, ngasih kemudahan buat umatnya gitu kan, bukan dari manapun gitu. Harusnya bilangnya alhamdulillah. Nah jadi kan waktu ini bocor kan berarti harusnya alhamdulillah gitu. Ya itu kan semuanya atas kuasa Allah gitu loh. Jadi kayak mungkin aku sekarang lagi belajar untuk mencoba sahabat karib aku tuh Allah gitu loh. Aku bisa bikin statement kayak gitu. Jadi kayak Masuk ke pola pikir kamu tuh. iya, Gitu. pola pikir aku dalam kehidupan aku, dalam keyakinan aku gitu. Jadi tapi aku ada di titik nggak mendiskreditkan orang-orang yang tidak sepaham sama aku. Ya nggak apa-apa. Terus tantangan terbesar kamu nih dalam hidup tanpa riba ada nggak tantangannya? Hidup tanpa riba nggak ada. Nggak ada tantangannya? Nggak ada. Masalah ekonomi kayak ya udah terserah Allah aja mau ngasih, mungkin karena mengamalkan baca Al-Waqiah. Jadi aku kayak jadi punya mindset riba akhirnya bukan solusi buatku. Baca Al-Waqiah deh bener. Iya betul. Aku juga ada pengalaman juga sih soal kalau untuk baca Al-Waqiah ya. Ya waktu di momen-momen dimana Bang Ri akhirnya udah mulai tagihan itu udah mulai numpuk gitu kan, terus habis itu nggak bisa gagal bayar untuk yang si pay letter itu juga kan, mana aku juga nggak kerja, kamu juga nggak kerja gitu, gimana ya gitu. Terus ya itu karena dapat konten itu kan, baca Al-Waqiah nanti gini-gini, ya udah aku sebenarnya sih waktu itu ngetes aja ya. Iya, tapi ternyata works ya. Iya kayak tes teorinya bener nggak sih gitu. Itu menguji keimanan tahu sebenarnya. Iya ya. Bukan nguji teori yang di situ, tapi nguji keimanan kita. Gue bisa mempercayai ini gak ya gitu ya sebenarnya. Iya. Tapi ya aku juga sebenarnya takut juga sih, maksudnya untuk mengamalkan itu gitu, karena takutnya niatnya salah gitu, kayak gue nggak punya duit baca Al-Waqiah biar gue dapet duit kan gitu kan. Jadi kayak kayaknya bukan itu deh maksudnya gitu kan. Jadi kayak ya udah, makanya aku juga nggak terlalu rutin untuk baca Al-Waqiah itu, karena aku takut sama niatku yang nanti belok gitu. Makanya jadi kayak oh ya udah, misalnya aku lagi pengen baca ya aku baca, kalau misalnya lagi nggak pengen baca ya udah enggak gitu. Bukan yang kadang suka kerasa gitu, misalnya aku baca ngapain ya, apa aku emang ada sesuatu yang pengen aku kejar gitu, atau memang ya udah baca aja gitu. Mungkin itu beda laki-laki sama perempuan kali ya. Kenapa? Kalau aku harus selalu ngebaca. Karena aku punya bertanggung jawab untuk menafkahi. Rezeki yang kita dapatkan itu akan jadi nafkahkan gitu kan. Jadi aku kayak punya kewajiban kalau misalkan aku nggak mengamalkan baca Al-Waqiah, rezekinya mungkin bisa cuma tadinya harusnya 1 gelas, malah mungkin cuma setengah gelas gitu. Tetap ada, tapi kayak setengah gelas ya berarti harus menghemat dong gitu. Yaudah kita minumnya dikit-dikit aja gitu loh. Kan kita hampir nggak jadi nikah ya karena masalah riba ini kan. Kamu apa sih yang kamu rasakan dari pas sebelum nikah? Tahu aku pakai riba, kemudian setelah nikah aku ternyata pakai riba juga gitu loh. Sampai akhirnya ya tadi kita buka-bukaan aku udah berhenti riba gitu maksudnya. Ya kalau dulu ya itu tadi ya sempat sampai berpikir untuk
Kayaknya udah mau putus kita waktu itu udah sempet putus Iya, kan ya, iya. waktu masih pacaran itu. Karena ya menurut aku ini krusial banget gitu, sebelumnya kan kamu memang udah come clean ke aku kan, udah bilang bahwa aku punya tagihan dari, Kredit. belum, waktu itu belum ready kredit. Belum? Oh iya belum ya? Oh, iya. Eh, Udah. udah ya? Udah. Yang beli MacBook itu ya? Iya. Tapi bukan ready kredit waktu itu deh, kayaknya cuman kredit biasa doang. Iya. Cuma kredit biasa doang, terus aku juga udah kasih tahu kan, "Ini kan nggak boleh bla 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 bla," gitu kan. Aku udah kasih tahu, terus kamu juga yang, "Oh, iya 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 iya," gitu. Terus tapi nah, aku tuh agak agak jadi nyeseknya pas kamu ngambil ready kredit itu, Oh, iya. gitu. Karena Tapi belum kayaknya nikah ya? belum, waktu itu belum nikah. Jadi karena kan aku kayak against banget kan, "Ngapain sih kamu ngambil-ngambil itu?" Gitu, "Buat Iya. apa? Bayarnya gimana emangnya? Emang kamu bisa nggak bayarnya pendapatannya dari mana?" Bla 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 gitu-gitu kan. Terus ya tapi ya ternyata kamu take it anyway gitu. Terus kayak, aduh ya mulai cukup berat sih buat aku gitu kan. Tapi ya itu dia, makanya aku juga kayak masih kayak nggak tahu kenapa, akhirnya aku ya udah ya udahlah kita tetap tetap, jalanin gitu, tuh kayak Kamu cinta banget kali sama aku ya? Apa gimana sih? bucin kali ya aku. Oh iya. Tapi enggak sih. Aku gak ngerasa kamu bucin sih. Ya terus apa dong? Ya nggak tahu ya. Karena aku waktu itu self worth aku masih Oh kalau sekarang? ya dulu aku ngerasanya mungkin masih kayak kita udah memang udah mau serius gitu kan. Terus kayak aduh kalau misalnya mau harus ngulang lagi dari awal, nyari orang baru lagi gitu-gitu kayak udah lebih PR lagi gitu. Gitu ya. Ya mungkin ya. Gitu aku kayak ngerasa kayak gitu deh. Jadi kayak ya udahlah, apa namanya? Sebenarnya mungkin itu resiko yang bisa kamu terima sebenarnya. Iya, mungkin gitu ya. Jadi kayak menimbang-nimbang bahwa kayaknya gua masih lebih prefer ada kamu ini membuatku nyaman gitu daripada aku harus cari orang baru yang nggak pakai riba gitu. Yang nggak tahu juga ada atau enggak gitu Iya, ya. dan nggak tahu juga ada apa enggak gitu. Jadi kayak adalah gue udah apa ya istilahnya, Ya kamu udah made up your mind gitu. udah kayak kayaknya emang hati kecilku berkata kamu kayaknya udah Kamulah pasangan. iya. Laguku dong ya. Intuisi kan kalau itu Iya. kan. Aku kan hati kecil, Iya, bukan benar. beda. Hati kecilku membisikkan kamu. Bisa masuk dong. Iya, benar-benar. Intuisiku membisikkan kamulah pasangan. Udah kayak cocoknya sama kamu gitu. Jadi ya udahlah gitu Terus dijalanin pas aja. sudah gitu. nikah? Nah, pas sudah nikah kan? Kan aku punya kartu kredit nih. Iya kan, tetap pakai itu kan. Terus ya kan kayak kalau udah nikah kayak ya udahlah gitu. Oh, Kayak lebih ya udah lagi. Lebih ya udahlah lagi karena kamu kan juga bilang kayak ya udah kamu gak usah ngurusin dosa aku kata kamu kan gitu kan bilangnya. Aku kan juga sempat kayak rungsing ya kayak gimana sih kamu ngambil lagi gitu-gitu kan. Terus kayak tagihannya tetap berjalan gitu. Terus kayak kamu ya bilang ke aku kayak ya udahlah dosaku itu nggak akan transfer ke kamu gitu. Jadi kamu nggak usah pusing sama dosa-dosa yang udah aku lakuin jalanin gitu. Terus kayak ya udahlah, merasa kayak ya udahlah ngikut aja gitu. Yang namanya juga suami udah bilang ya, kayak gitu. Jadi harus nurut sama suami kan, gitu. Jadi ya udahlah. Tapi kan enak, dosanya juga nggak turun ke kamu dah. Iya, makanya kan aku bilang ya udah, Iya. ya udah lebih ke kayak ya udahlah bodo amat lah lu mau apa gitu loh. Tapi ya ya pas abis itu pas kamu yang akhirnya kena mentoknya gitu kan, yang ya itu aku ya cukup bersyukur juga sih akhirnya kamu kayak ya udahlah udah nggak riba lagi. Emang waktu itu saat itu kapan menurut kamu aku kena mentoknya? Yang pas akhirnya udah nggak bisa bayar sisi lagi kan, Iya. terus habis itu pay later juga akhirnya juga udah nggak kebayar gitu kan. Kemarin kan aku sempat nanya sama kamu kan, ingat nggak yang karena soal rumah nih kita belum bayar nih, tinggal 2 juta lagi. Aku sempat nanya sama kamu kan, mau apa pinjol aja gitu. apa kita pinjol aja ya? Aku bilang gitu kan. Terus gue nanya gitu ke Ica, bukan karena opsi, bukan karena gue akan ngambil pinjol, tapi gue emang pengen tahu pendapat dia, pandangan dia, karena dia kan istri yang nurut aja ya kata suami. Nah gue pengen tahu dia punya pandangan apa ya gitu, tapi ternyata hatinya tidak tergerak untuk pinjol gitu. Dan kamu juga nggak reaktif, janganlah gini, enggak. Tapi kayak aku tuh ngerasa kamu tuh kayak bingung kenapa harus pinjol ya gitu. Oh gitu. Kan gini, kan bingung kita nggak bisa bayar kontrakan, tapi kamu
lebih bingung kenapa solusinya harus pinjol ya gitu. Oh, gitu. Aku rasanya kamu juga tahu, mungkin aku juga kayak nggak akan mungkin ngambil pinjol sih gitu. Jadi kayak tanpa kata-kata pun aku bisa tahu ya emang nggak masuk dalam opsi kita. Ya kan, bahkan kan sebenarnya waktu pas bapak mau kita nikah kan juga bapak kan juga mau cari pinjaman ke BPR itu kan. BPR? Bank Perkreditan Rakyat itu loh yang di depan, Bang. Pegadaian. Bukan Pegadaian, Bang. Pegadaian. Oh, Pegadaian. Iya. Bukannya itu ya, Bang ya? Pegadaian. Oh, Pegadaian. Oh. Mau gadein mobil. Iya. Buat biaya nikah gitu kan. Tapi ternyata di klausul di Pegadaian itu nanti akan ada bunga segala gitu. Terus bapak bilang nggak mau. Bapak bukan nggak mau. Bapak sini dikasih diganti klausulnya. Ini kayak gini, ini kayak gini gitu. Diganti tuh sama bapak. Direktur Kayak gini aja gitu. Bapak direktur Pegadaian. Kayak gini aja nih, mau nggak kayak gini? Wah, Pak, nggak bisa, Pak, kalau kayak gini gitu. Sampai manajernya juga keluar kayak ngomong ke bapak juga kayak bapak tuh bisa ya bapak kuliahin dong gitu kan. Nggak boleh lah, ini kan riba gini gitu. Tetap diajarin kayak gini ya. Terus si manajernya itu kayak mertua gue cuy. Ya, manajernya itu juga kayak bener sih, iya bapak bener sih gitu. Ini emang udah kayak udah mengakui iya bapak bener gitu. Tapi ini secara sistem dari kantor ya nggak bisa kayak gini gitu. Jadi kayak si manajernya juga tersandera juga sama sistem di Pegadaian itu. Jadi kayak ya udahlah, itu juga udah sistem, udah perusahaan itu ya nggak bisa diapa-apain, ya udah akhirnya bapak nggak jadi ke gitu. Pegadaian itu. Seneng banget bapak ya berarti sebenarnya. Oke, ini nice try aja nih, cobain bisa nggak? Siapa tahu bisa ya. Enggak, maksudnya kan awalnya kan dicoret-coret itu klausulnya ya. Siapa tahu bisa gitu kan. Kalau bisa kan kayak ya udah gitu kan, bagus gitu. Tapi nggak juga sih, tapi kan kita jadi punya tagihan juga akhirnya. Ya kan habis itu bapak nanti akan bisa ngelunasin dari hasil dari apa namanya nikahan. Oh iya sih benar. Gitu, bapak udah memang mikirnya gitu. Pasti nanti adalah sekitar segitu mah pasti ada gitu loh, kayak udah pede aja gitu. Orang-orang bakal banyak yang ngasih gitu. Ya kita juga waktu itu juga nggak kepikiran bakal nerima uang nikah sih ya. Karena juga kita juga waktu itu juga modelnya juga cuma modal souvenir doang waktu itu aku. Iya, kamu doang lagi yang modal. Aku nggak ngasih duit ya? Yang ngasih mahar sih. Yang ngasih mahar ya. Ngasih mahar sih. Berarti buat kamu juga sekarang kamu ngeliat aku kayak gimana? Maksudnya ya kan? Ya udah lebih tenang juga sih aku. Maksudnya meskipun masih ada tagihan ya. Meskipun masih ada tagihan, meskipun juga kondisi keuangan kita juga nggak stabil ya, nggak mapan gitu ya. Iya. Ya aku lebih waktu itu kan aku sempat ada statement ya. Iya benar. Ingat nggak? Aku bilang lebih baik kita nggak punya duit daripada harus utang gitu, harus riba. Iya benar. Di ijabah Allah benar-benar nggak ada duit sama sekali. Makanya doanya yang benar. Iya. Sekarang doanya yang bagus dong. Aku pengen kita banyak duit buat bisa bantuin ngelunasin utang dulu. Iya benar-benar. Ya. Buat bisa ngelunasin hutang kita semua gitu ya. Terus bisa bantu saudara. Bisa bantu saudara-saudara juga. Yatim. Bantu anak yatim. Bantu lunasin hutang-hutang siapapun itu yang punya hutang ya. Iya benar-benar. Gitu. Iya benar-benar. Jadi pengen punya keleluasaan ya, financial freedom untuk melunasi hutang-hutang gitu ya. Iya betul. Amin. Financial freedom itu dalam artian kita bisa pakai uang sebebas-bebasnya gitu loh. Iya. Tapi bukan berarti maksudnya kita bisa menghambur-hamburkan uang untuk ngebantu orang gitu maunya sebenarnya. Kan bebas. Gitu ya? Iya. Sekarang kita juga financial. Siapa yang punya utang sini ke gue gitu ya. Kita kan financial freedom juga sekarang. Bebas gak punya duit. Gak punya duit. Iya kan. Gimana ya itu konsepnya? Financial freedom. Iya bebas aja ya, orang mau ada duit dan mau enggak kita tetap bebas gitu. Iya, kita ngerasa bebas. Ngerasa bebas ya. Tidak terkukung oleh tagihan-tagihan ya. Walaupun ada tetap sih, ada sih. Ya walaupun tetap ada tagihan, tapi kita nggak yang aduh gimana nih tagihan gitu. Enggak sih. Ini tapi tetap mikir nggak sih? Mikir lah. Tapi belum token udah bunyi nih gitu. Iya gitu. Oh belum ada duitnya, oke. Ya udah adanya berapa, 20.000 udah 20.000 aja dulu. Kita cari pinjaman. Iya, tapi Tata biasanya Tata ada gitu ya. Iya. Ya kadang kan aku juga usaha, udah pinjam dulu deh gitu, pinjam. Oh iya betul. Tapi tadi dicatat gitu. Ya, tapi kalau misalnya pas ada ya dilunasin. Iya, gitu. Dicicil juga gitu. Tapi nggak pakai fasilitas dan akses yang ribawi gitu. Iya betul. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya kita nanti nge-relate ke anak-anak, ngajarin anak-anak itu gimana? Kalau sekarang kan
Atar udah suka nabung kan. Oh iya. Ya, meskipun Tapi dia nabungnya bener-bener ini loh, apa namanya? Tujuannya mulia banget dan memang apa ya? Bisa gitu nahan diri untuk kayak misalnya dia masih nabung nih. Nabungnya masih sekitar ya 20 ribuan lah, 15 ribu, 20 ribuan gitu bahkan. Terus dia misalnya lapar atau pengen jajan atau gimana gitu. Terus kita kan memang lagi nggak ada duit kan. Yang punya duit dia gitu, Terus dia tuh kayak, Bu boleh nggak jajan gitu? Atau boleh nggak beli ini gitu? Ya ibu nggak ada duit ya, kalau mau kamu pakai uang kamu aja dulu gitu kan. Pakai uang kamu aja kalau mau jajan. Enggak deh, nggak usah. Tanya, nabungnya buat beli apa sih gitu? Kira-kira mau beli handphone? Enggak, buat beli rumah guys. Jadi dia mau nabung, nanti nabungnya kalau udah kekumpul nanti buat beli rumah. Nanti dia kalau misalnya udah kebeli rumahnya, baru nanti dia nabung lagi buat beli mobil. Nanti kalau misalnya udah kekumpul beli mobil, baru nanti beli yang lain gitu. Ya. Itu tuh gen alpha loh guys, gen alpha yang kita aja sekarang harga rumah udah berapa ya? udah keberapa, apa duitnya kekumpul berapa? 20.000. Iya, tapi maksudnya kayak ya udah gitu. Nanti abang mau beli rumah, bukan buat dia sendiri loh. Rumahnya buat kita, maksudnya buat ayah dan ibunya juga tinggalin gitu. Ini namanya anak investasi tuh kayak gitu. Anak adalah investasi. Iya, benar. Iya. Buat kita semua ya, nanya, emang abang mau beli rumah buat sendiri? Ya enggak, buat kita semua nanti tinggalin gitu. Oke. Amin ya, amin aja ya. Amin lah. Amin aja kita. Ya kan yang nentuin Allah gitu. Ya udah biarin aja. Tapi tapi kalau soal riba sih gampang cara menanganinya. Aku mau buka Al-Qur'an nih. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Al-Quran Adventure, kita akan berpetualang ke Al-Baqarah ayat yang terakhir itu loh. Udah bahasnya itu adalah dari infak dulu awalnya. Ayat 261 tuh ngebahas soal pahala menginfakkan harta benda. Dia infak dulu tuh. 261 sampai 274. Nah, 275 harta riba dan bahayanya nih. Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Kita nggak tahu nih Allah bakal ngapain tuh urusan kita terdahulu sama riba. Terserah kepada Allah gitu. Bisa jadi Allah ngasih hukuman atau bisa jadi sama Allah dianulir. Nggak tahu. Terserah. Nggak tahu. Siapa yang mengulangi transaksi riba maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya kan, berarti kan aku udah gue mengulangi, berarti gue udah ada jaminan masuk neraka tuh aku. Terus 276, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Nah, ya kan? Ya. Nah, dalam konteks anak-anak kita, jadi tuh kalau setiap lewat rumah mama kan ada geria yatim tuh. Iya. Nah, aku kan selalu melipir kasih. Nah, setiap lewat, jadi kadang-kadang aku sama Atar atau sama Aam, jadi aku udah ngajarin tuh ke mereka gitu kan, ini masukin gitu kan, uang aku kasih ke dia gitu. Nikal, kalau tiap lewat rumah mama pasti minta ayah ke situ. Oh gitu. Iya, ayah lagi nggak ada duitnya deh gitu. Ya udah nanti ya, iya. Jadi gitu. Iya, menurutku aku nggak cemas sih gitu. Kalaupun ternyata malah mengambil riba, pasti ada faktor eksternalnya sih. Kalau kita jelasin doang riba itu haram, anak-anak kan nggak ngerti kan. Iya. Sekarang kita belum ngomongin soal riba itu haram karena gitu. Dia nggak ngerti konsep riba itu haram. Masih konsep sedekah dulu. Ya, jadi aku udah langsung mengutamakan konsep sedekahnya gitu. Sedekahnya ke siapa ya? Udah ke anak-anak yatim gitu. Anak-anak yatim itu siapa? Ya dia nggak punya orang tua gitu. Itu yang biar aku bikin terpatri di hatinya dulu gitu. Oh gitu. Jadi aku ngisi hatinya tuh sama sedekah gitu. Jadi ya udah makanya kan. Dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur lagi bergelimang dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula ada rasa sedih gitu. Jadi mungkin itu yang dampaknya ke aku jadi nggak ngerasa takut. Kayak dikejar-kejar setan, dikejar-kejar kolektor gitu. Ya udah. Ya, tapi nggak aku angkat teleponnya. Tapi kalau misalnya emang ada WhatsApp, ya aku bales gitu. Iya. Ya udah terus, ya udah aku nggak perlu ngerasa sedih. Ya mungkin itu udah ya. Udah
Udah lewat. udah lewat gitu maksudnya sekarang. Tuh aku belum selesai. Ya udah terus gini, karena masih soal riba nih. 278 ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba ya yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin gitu. Maksudnya mungkin kalau misalnya kita pernah minjemin uang ke orang tapi pakai riba, ya jangan diambil ribanya. Cuannya dibuang aja gitu. Terus 279, jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim kamu tidak berbuat zolim atau merugikan dan tidak dizolimin. Jadi maksudnya orang yang punya uang banyak ngasih pinjam duit terus dia beriba, ya harusnya dia nggak usah terima bunganya gitu loh. Ya udah hartanya aja, tadi misalnya minjemin 10 juta. Dia minta balik 5 juta, 15 juta. Yang 5 juta nggak boleh dia terima gitu. Jadi kayak ketika lu beriba, lu kayak udah ngajakin perang. Iya, jadi kayak, ayo sini, ayo mana ya Allah sama Rasul sini, ayo kita ribut gitu. Iya, betul. Aku nggak tahu misalnya kalau viewers tahu ada ayat lain lagi nggak yang menyatakan perang sama Allah langsung selain melakukan amalan riba gitu loh. Jadi kalau kalian melakukan amalan riba, hebat ngelawan Tuhan. Gue udah pernah soalnya. Udah pernah ngelawan Tuhan ya? Iya. Udah tobat? Insya Allah tobat ya. Maksudnya aku udah tobat, tapi aku nggak tahu tobatnya diterima atau enggak ya. Tapi secara aksi udah ya. Iya udah gitu. Ya udah terus melakukan aksi tobat. Iya. Terus gini, jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah atau membebaskan utang itu lebih baik apabila kamu mengetahuinya. Jadi maksudnya gitu. Jadi maksudnya ini emang konteksnya tuh orang-orang yang punya duit nggak boleh ngeriba gitu loh. Awalnya ngomongin soal infak, soal riba, kemudian soal hutang gitu di apa? Di Al-Baqarah itu. Di Al-Baqarah itu terakhir ini kan pujian Allah dan doa orang mukmin itu loh yang apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha itu loh. Jadi kayak apa? Itu kan urusannya ekonomi ya, infak, riba sama hutang kan. Tapi pas terakhirnya ya intinya Allah tuh tidak akan membebani hidup kita melebihi kemampuan kita gitu loh. Jadi sebenarnya makanya jadi kalau ada orang yang sampai mikir untuk bunuh diri, ya dia zolim sama dirinya sendiri sebenarnya gitu loh. Betul. Karena sebenarnya pasti bisa bertahan kok sebenarnya gitu loh. Asal apa? Asal mau gitu, asal mau bertawakal aja. Ngomongnya enteng banget ya. Iya emang. Tapi bener loh. Ketika dijalanin enteng juga. Enteng. Sekarang jadi enteng. Iya sih. Iya. Berarti kalau misalnya nggak enteng, pertanyakan hatimu lagi. Berarti keimanannya belum kuat ya guys. Iya. Makanya puasa Ramadan Ramadan apa namanya buat memperkuat asa kata Bapak. Banyakin sholat yang pertama sih ya. Nggak banyak bukan sih. Banyakin apa namanya? Jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Iya. Jagain sholatnya, terus kalau bisa sempat sholat malam ya sholat malam gitu ya. Buat paling enggak first aid. Iya, duha, sholat 5 waktu, duha sama sholat malam. Itu tuh kayak udah cukup ya kan, tambahannya ada sholat rawatib itu kan, sama qobliyah badiah itu kan. Ya itu jadi suplemen tambahan. Tapi kalau misalnya pakai duha sama tahajud sama 5 waktu aja, Insyaallah. Ya udah kayak gitu sih apa namanya obrolan kita. Iya, soal riba ya. Soal riba. Iya. Ya mudah-mudahan sih jangan membebani diri dengan gaya hidup. Iya. Gitu. Betul. Kalau yang mediocre nggak usah lifestyle yang aneh-aneh lah gitu ya. Iya, benar-benar. Biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja gitu. Android juga udah bagus. Itu handphone juga nggak riba. Iya. Itu dikasih, ini dikasih, ini beli sih. Ini juga ngambil dari acaranya Prabowo ya. Prabowo Sandi ya gitu ya. Iya, ini baju juga dikasih. Ikutan lomba BUMN, ini celana juga dikasih. Iya. Salan dari ini juga baju dari Soflo juga dikasih. Dikasih juga nih. Iya, kita tuh gratis. Semua ini gratis guys. Iya, semua tuh gratis, yang itu milik Allah gitu. Tapi aku makasih sih sama kamu pakai ini terus ya? Iya, pakai dari Soflo ya. Jadi ya waktu itu ini agak sedikit promo ya. Jadi jadi waktu itu gue manggung di Synchronize Fest dan Earhouse Songwriting Club di support sama Soflo ini nih. Jadi kasih kimono, kata Mbak Ida semalam apa ini kimono terbatas. Terbatas ya, limit. Gak ada lagi. Nggak ada lagi.
Iya, jadi Terima kasih banget loh. Softflow dong, makasih. Oh iya. Nanti bisa lihat aja di Softflow-nya gimana. Tapi emang kemarin aku sempat lihat ininya Softflow ya, apa? Katalog. Outletnya Softflow. Iya. Waktu itu kita pas lewat di mana? di PIM. Ada ya? Di PIM apa di mana ya? Tapi iya, Ding. Tapi kita nggak melipir. Tapi nggak melipir sih. Di Softflow gitu dong. Softflow. Tapi sempat lihat ininya, sempat lihat desainnya memang Iya. lucu. Iya. Kayak gini. Pengen melipir takut ya? Takut ya, Takut suruh beli, nggak punya duit. Takut nggak punya duit. Tapi kayaknya entah besok ke PIM kamu pakai ini. Oh gitu ya. Ya, Softflow jadi kan kayak Jadi kayak lihat dong. Oh, iya. lucu. Jadi kayak, Oh ya udah. oh, ya kakak udah pakai ya? Udah pakai. Oh ya udah. Iya. Iya. Iya, jadi kan kayak jadi nggak Aman dipaksa ya. buat jajan gitu. Jadi Aman. cuma window shopping juga aman. Iya. Bukannya kita nggak mau jajan, guys, emang nggak ada Emang nggak ada buat duitnya. jajan. Kalau ada duitnya sih mau ya. Mau sih, Mau, pasti mau banget. Oke, guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita tentang riba. Sebenarnya masih banyak yang pengen aku bahas sih soal riba gitu. Itu kayak episode berikutnya lagi kali ya. Iya, maksudnya kan kalau tadi kan memang benar-benar personal aku yang ngalamin Experience, gitu. ya. Tapi kan kalau ngelihat fenomena di luar itu kayak lebih chaotic lagi sebenarnya. Yang penting sih yang sekarang makasih banget udah nonton. Jangan Ya. lupa untuk follow Instagramnya @_icari. @_icari. Ya. Terus Spotify-nya juga di follow juga. Dan Icari Podcast dan juga didengar lagunya Icari yang Rumah Cinta. Keluarga Sederhana. Enggak, tapi yang penting support kita sih. Iya, ya benar. kan? Support kita terus gitu. Di rating nge-share aja, misalnya nge-share ke grup-grup kalian juga udah support banget sih kita. Iya, makasih ya guys udah nonton. Jangan lupa di-follow Instagramnya tadi, kemudian YouTube-nya juga di-subscribe, kemudian TikTok-nya juga, komen, di-love, di-like, di-share, kemudian apa lagi ya? Kayaknya seru nih ngobrolin ini gitu misalnya. betul. Misalnya ada ide-ide tentang tema-tema podcast berikutnya juga. Ya boleh. Boleh. Terus jangan lupa nonton lagi podcast yang sebelumnya, 10 episode sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Icari out.